Oke, halo semuanya. Jadi, di video kali ini kita akan membahas suatu konsep yang sangat sederhana, cuma sangat penting, karena konsep ini akan sangat krusial ketika lu belajar apapun. Jadi, konsep ini kita sederhananya menyebutnya sebagai konsep input dan output. Nah, konsep input-output itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi, input itu sederhananya kita artikan sebagai masukan. Masukan dan output itu sederhananya kita artikan sebagai apa? Hasil ya, atau keluaran. Keluaran atau hasil. Hasil. Nah, konsep input output ini gimana sih? Jadi, konsep input output ini itu menjelaskan bahwa tidak akan ada suatu hasil tertentu, oke, hasil-hasil tertentu tidak akan didapatkan tanpa suatu masukan tertentu gitu. Jadi hasil tidak akan bisa didapatkan tanpa masukan. Gitu intinya. Oke. Jadi contoh nih, oke kita masuk ke contoh pertama. Oke, misalnya ada mesin giling ya, kita semua tahu mesin giling. Nah, mesin giling ini ketika lu masukin padinya bakal keluar beras. Gitu kan cara kerjanya? Ya nggak? Ya dong, ya kan? Nah, cuma ada nggak mesin yang bisa langsung menghasilkan beras tanpa kita perlu masukkan padinya ke dalam mesin nih? Ada nggak? Iya nggak ada dong, karena ya udah memang hukumnya seperti itu. Ketika lu memasukkan suatu input tertentu ya, dalam hal ini padi, lu masukin padi, digiling, keluarnya beras. Tidak mungkin langsung ada mesin menghasilkan beras, ada nggak? Ya nggak mungkin ada gitu. Gitu loh intinya. Jadi ketika lu pengen hasil tertentu, yang mana ini ingat ya, ini hasil atau keluaran. Beras itu hasil keluaran. Kalau lu pengen beras, maka inputnya apa? Ya, maka inputnya yang harus lu masukin gitu ya. Yang lu masukin adalah padi. Oke? Gitu intinya. Dapat ya? Hasil input. Di sini input. Input. Jadi hasil beras tidak akan lu bisa dapatkan tanpa apa? Lu ada padinya dulu. Gitu. Oke? Nah, kayak kita lanjut aja ya. Biar cepet. Nah, sekarang contoh kedua. Misalnya, ada orang yang bisa tilawah ngaji. Tilawah atau ngaji deh, ya semua juga bisa ya rata-rata ya. Nah pertanyaannya, ada nggak orang tiba-tiba langsung bisa tilawah kayak Samsuri gitu loh, atau bisa langsung ngaji? Jadi dari bayi keluar lahir dari perut ibunya langsung bisa ngaji gitu? Ya nggak ada, lu harus melewati suatu proses-proses tertentu, oke? Dan apa ya? Memiliki suatu input-input tertentu yang mana di sini ya prosesnya pasti diolah oleh otak lu ya. Ya anggap aja ini otak lah, ini otak lu. Jadi inputnya yang harus lu masukkan, yang lu harus dapatkan untuk lu bisa ngaji minimal apa? Minimal apa? Ya minimal lu dulu ikro. Ya enggak? Minimal ikro. Karena apa? Butuh belajar hurufnya dulu, cara nyambunginnya dulu, cara bacanya dulu. Baru lu nanti pada akhirnya bisa ngaji. Ingat, di sini nih hasil. Dia ini juga hasil ya. Tilawah ngaji ini hasil. Dia ini hasil. Ikro itu adalah inputnya atau masukannya. Jadi nggak mungkin lu bisa ngaji tanpa lu belajar ikro dulu. Minimal tahu cara apa nyambungin hurufnya. Oke. Selanjutnya, nah misalnya ada trigonometri, ada orang bisa trigonometri, ada orang bisa kalkulus. Ini kan masalahnya bisa kan? Ada orang bisa kalkulus, bisa trigonometri. Ya, yang SMA nih pasti tahu ya kalkulus dan trigonometri. Jadi ada nggak orang tiba-tiba langsung bisa ngerjain kalkulus, ngerjain trigonomet gitu? Ya, jawabannya pasti nggak ada, karena mereka ini adalah hasil dari suatu proses belajar tertentu dan input-input tertentu. Di sini juga apa? Mesinnya adalah otak lu. Anggap aja ini otak nih. Oke. Nah, minimal input yang dibutuhkan untuk mencapai hasil ini, ingat, ini hasil. Mencapai hasil ini adalah apa? Minimal ya matdas, matematika dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan misalnya aljabar. Aljabar dasar nih, aljabar dasar. Jadi ingat, ini hasil. Hasil ini lu tidak akan bisa paham trigonometri dan kalkulus kecuali lu ada inputnya. Inputnya matematika dasar. Gitu ya. Oke, jadi ini berlaku di seluruh
pembelajaran, oke, dan udah hukum alamnya aja udah kayak gitu. Nah, sekarang ke pembahasan kita. Ada orang bisa bahasa Inggris, ada kan? Ya ini ada orang bisa kalkulus, ada orang bisa trigonometri, ada orang bisa bahasa Inggris, ada orang bisa tilawah, ada orang bisa ngaji gitu. Sama aja kan dengan bahasa Inggris? Ya, yang lu harus tahu bahwa bahasa Inggris itu, orang bisa bahasa Inggris itu adalah hasil. Nah, ini yang mau gue tekankan. Bahwa bisa bahasa Inggris itu adalah hasil. Dia ini keluarannya. Jadi, hasil itu tidak akan bisa didapatkan tanpa suatu proses belajar tertentu dan input tertentu. Proses belajarnya ini otak lu. Inputnya yang harus lu masukkan apa nih? Input-inputnya. Ya, itu yang bakal kita bahas. Nah, tapi intinya di video kali ini, gue tuh pengen nekanin bahwa hasil ini, bahasa Inggris itu hasil loh. Lu bisa bahasa Inggris, orang bisa trigonomet, itu hasil dari suatu proses belajar dan suatu input-input. Gitu ya. Inputnya apa? Ya, orang kalau mau kalkulus, matdas nih, hajar. Mau ngaji, ya ikro dulu lah hajar. Sekarang bahasa Inggris, yang mau dihajar apaan? Nah, ini yang kita bahas. Oke? Di video selanjutnya, gue akan kita bahas ya.